Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang alasan mengapa ada dua pinjol legal OJK yang gulung tikar di tahun 2023 ini. Ya, kita tepuk tangan dulu. Wah, ya, gagal bayar nasional berhasil. Selamat ya teman-teman seperjuangan. Ada dua pinjol legal OJK yang sudah bangkrut di tahun 2023 ini. Yang pertama ada Danafix ya. Nah, Danafix ini mengumumkan penutupan usahanya di websitenya sendiri. Namun websitenya sekarang ini sudah tidak bisa dibuka lagi ya karena sudah gulung tikar gitu ya. Nah, yang keduanya ada Finmas. Nah, walaupun Finmas ini belum secara resmi mengumumkan kebangkrutannya atau penutupan usahanya, namun Finmas ini sudah tidak memiliki aplikasi di Google Play Store dan juga sudah tidak memiliki website. Ya, Anda silakan cek di Google, ketikan Finmas, tidak ada websitenya. Nah, sebelum kita lanjut, alasan mengapa dua pinjol ini bisa bangkrut di tahun 2023, kita intro dulu 5 detik. Nah, salah satu penyebab utama kebangkrutan perusahaan keuangan seperti pinjol, leasing, bank itu dikarenakan resiko kredit yang tidak terkendali di dalam perusahaan itu atau gagal bayarnya banyak banget ya. Nasabah yang gagal bayar di satu perusahaan itu sangat banyak sekali. Seperti Anda tahu, ketika perusahaan pinjol memberikan pinjaman kepada masyarakat seperti kita ini, ada resiko bahwa peminjam ini tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Ya, apalagi dipinjol yang terkenal dengan bunga yang sangat tinggi, tenor yang singkat dan lain-lain. Nah, contohnya pinjam duit. Ini pinjam duit ini tenornya singkat gitu ya. Lalu isi cash juga tenornya singkat. Bantu saku juga tenornya singkat. Watas tenornya singkat ya. Ada pundi itu kalau nggak salah 21 apa 28 itu ya. Segitu. Lalu mana lagi yang singkat-singkat? Uku ya. Uku juga singkat. Singa juga singkat. Nah, kredito juga singkat. Ini ya, dulu waktu saya galbay ini kredito ini masih singkat sekali tenornya, masih seperti yang ilegal gitu kan. Tenornya 30 hari tapi di hari ke-7 atau di hari ke-15 itu harus bayar 80%-nya gitu. Ya itu kan sangat memberatkan sekali seperti itu ya. Lalu ada modal juga singkat tenornya. Modal nasional juga singkat tenornya, banyak sekali ya pinjol-pinjol yang tenornya itu singkat yang memberatkan para nasabah. Seharusnya kalau pinjol itu tidak mau digalbaikan, ya yang wajar saja, ya. Bunganya wajar, tenornya wajar, sesuai dengan kemampuan orang-orang di Indonesia ini, ya. Harusnya pinjol itu meriset pemasukan orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Misal gaji UMR diterima di tanggal 28 atau tanggal 30 gitu kan. Seperti itu. Dan juga penagihannya itu waduh sangat kasar sekali ya. Coba kalau nggak kasar mungkin biasa saja, nggak akan terkenal pinjol itu ya, nggak ada yang terkenal pinjol itu kalau penagihannya nggak kasar. Sebelum pinjol yang paling terkenal penagihannya kasar itu leasing dan kartu kredit ya. Kalau leasing itu ditarik di jalan, kalau kartu kredit itu ya sama seperti pinjol sekarang. Kartu kredit itu ada DC lapangannya dan juga penagihannya kasar seperti DC-DC pinjol yang tidak ada pendidikannya itu gitu ya. Ya. Nah, jika banyak peminjam yang bermasalah, maka portofolio perusahaan ini akan jelek ya dan dapat mengakibatkan kerugian. Contohnya investor yang tidak mau lagi menaruh uang kepada perusahaan tersebut karena tingkat gagal bayarnya tinggi. Gimana mau untung, yang ada adalah buntung kata investornya karena tingkat gagal bayarnya tinggi. Nah, maka dari itu di tahun 2023 ini banyak perusahaan pinjol yang mengautolunaskan hutang-hutang para nasabahnya seperti Dana Bijak, Kredivo, Kredit Pintar, GoPay Later atau GoPinjam gitu ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kenapa pinjol-pinjol ini menghapus hutang-hutang kita? Ya karena agar portofolio perusahaan itu terlihat baik di mata investor. Seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol-pinjol yang masuk slik OJK, coba cek slik OJK Anda sekarang di situsnya OJK langsung gitu ya. Kemungkinan hutang Anda ada yang diautolunaskan gitu. Jadi jangan pernah takut lagi gagal bayar di pinjol karena pinjolnya lah yang lemah
tidak mau memiliki reputasi yang buruk atau tidak mau memiliki reputasi gagal bayar yang tinggi, ya. Nggak mau, ya. Kalau pinjol itu memiliki tingkat gagal bayar yang tinggi, selain jelek di mata investor, OJK pun akan memberikan sanksi kepada perusahaan fintech P2P lending itu atau pinjol itu. Ya, jadi kita yang galbay, masyarakat yang galbay, pinjol yang memiliki tingkat galbay yang tinggi, pinjolnya juga yang dihukum oleh OJK, yang diberikan sanksi oleh OJK. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan pernah takut yang namanya gagal bayar. Jangan sampai Anda itu menjadi korban selanjutnya atau jangan sampai orang-orang terdekat Anda itu menjadi korban selanjutnya. Masih mending kalau Anda sudah tidak punya uang sama sekali, sudah gali lubang tutup lubang, sudah pusing memikirkan uang dari mana, tidak ada lagi, makan pun susah. Itulah tandanya Anda harus galbay saat itu juga untuk melindungi atau menyelamatkan diri Anda. Gitu, oke? Nah, alasan yang kedua adalah perilaku pasar atau perilaku dari konsumen-konsumen pemakai pinjol tersebut. Ya, dulu tahun 2017 sampai tahun 2019 itu tidak ada yang berani gagal bayar di pinjol. Banyak sekali yang jual-jual hartanya hanya untuk bayar pinjol, ya. Hartanya terkuras habis. Banyak yang pinjam sana sini ke temannya, ke saudaranya hanya untuk bayar pinjol. Banyak yang minjem BPKB temannya, BPKB saudaranya, surat tanah saudara, surat tanah temannya hanya untuk bayar pinjol. Ya, maka dari itu di tahun-tahun segitu pinjol itu lagi makmur, ya, lagi tinggi. Di mata investor pinjol itu adalah investasi yang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat cepat sekali. Ya, di tahun 2017 sampai 2019. Nah, masuk ke tahun 2020, perilaku pasar berubah atau perilaku masyarakat yang menggunakan pinjol itu berubah. Kebanyakan sudah tidak takut lagi untuk gagal bayar di pinjol. Nah, karena banyaknya orang yang sudah tidak takut dengan gagal bayar pinjol, maka penghasilan perusahaan pinjol ini menurun. Ya, bisa jadi mereka ini mendapatkan kerugian yang besar sekali, sehingga mereka tidak dapat keuntungan, tidak bisa mengembalikan ke investor dan lain-lain, gitu ya. Maka dari itu dua pinjol ini bisa bangkrut di tahun 2023 ini. Nah, alasan yang ketiga adalah kegagalan manajemen risiko dan pengawasan, ya. Nah, manajemen risiko yang buruk di perusahaan itu dan kurangnya pengawasan yang efektif adalah faktor lain yang dapat memicu kebangkrutan perusahaan keuangan. Oke, jika perusahaan pinjol tidak memiliki sistem yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif, maka mereka pasti terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatan finansial perusahaan itu. Ya, contohnya misalkan dari proses ACC dana atau proses ACC hutang itu tidak dilakukan pengawasan yang ketat, yang main ACC saja, para surveyornya, para analisnya, gitu, itu bisa loh ya membangkrutkan perusahaan-perusahaan pinjol. Ya, lalu kurangnya pengawasan juga di divisi debt kolektornya. DC yang kroco-kroco itu ya kerjaannya cuman scroll-scroll Facebook, scroll-scroll Instagram, TikTok gitu ya. Nagihnya cuman mohon dibayarkan Pak, udah tinggal gitu. Nah itu ya, gajinya harus keluar, harus digaji para DC ini, tapi kerjanya sembarangan gitu ya. Itu bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. Ya nggak apa-apa ya. Ya kalau menurut saya nggak apa-apa lah DC itu kerjanya salah-salan gitu ya, karena takutnya mengakibatkan korban lagi gitu ya. Sudah nagih yang biasa-biasa aja. Kalau ada DC yang melihat video ini ya, Anda itu nagih biasa-biasa saja gitu. Oke. Nah, alasan selanjutnya adalah perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah ya. Seperti yang Anda tahu, OJK mewajibkan setor modal kalau nggak salah 25 miliar di tahun ini, ditunggu sampai Oktober. Nah, siapa yang mau lanjut silahkan setor 25 miliar ke kita. Kalau nggak mau lanjut silahkan balikan izinnya ke kita gitu ya. Itu kebijakan dari OJK ya. Kebijakan-kebijakan seperti itu bisa menumbangkan perusahaan-perusahaan pinjol gitu ya. Nah, jadi kebangkrutan sebuah perusahaan pinjol merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang sudah saya sebutkan tadi dan lain-lainnya ya, termasuk gagal bayar yang tidak terkendali ya, atau gagal bayar yang sangat tinggi sekali. Nah, sebenarnya gerakan gagal bayar nasional itu efektif untuk membangkrutkan pinjol-pinjol
yang ada di Indonesia gitu. Ya itu efektif loh ya, gagal bayar itu, apalagi perusahaannya perusahaan pinjol. Jadi bagi Anda yang sudah tidak kuat lagi merawat pinjol Anda, segera gagal bayarkan saja. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.